Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik para santri dan adik-adik semua, hari ini saya bersama Zubair. Zubair mau ikutan katanya, mau ikut berkisah. Coba Zubair sapa kakak-kakaknya. Assalamualaikum. Ya, tuh. Assalamualaikum kakak. Oh bukunya. Oh iya, ini Zubair bukunya ini. Nah, ini boleh. Ya, siapa dulu kakak-kakaknya yang di rumah? Ayo. Assalamualaikum kakak-kakak. Hari ini Zubair ingin berkisah. Disimak dengan baik ya. Siap tidak? Siap. Ayo kita simak ya, tuh udah diingetin sama Zubair. Baik para santri dan adik-adik semua, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan juga salat tarawih. Alhamdulillah ya. Dan saya ingatkan juga ya, harus semangat dan terus semangat karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, sehingga kita bisa manfaatkan untuk merubah diri kita yang membiasakan sesuatu yang baik agar selepas Ramadan nanti kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dengan mudah. Seperti itu ya, insya Allah. Tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para santri dan adik-adik semua, kita akan lanjutkan kisah yang kemarin sudah kita bahas ya, tentang cita-cita yang menjadi kenyataan. Siapa? Yaitu adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, atau yang biasa dikenal pada masa itu adalah Abu Yusuf Al-Ansari. Baik, dikisahkan kemarin kita sudah membahas sampai ibunya Abu Yusuf ini yang akan menemui siapa? Imam Abu Hanifah, karena sangat kesal ya Abu Yusuf ini selalu pergi dari tempat bekerjanya. Di mana? Di tempat tukang cukur, karena dia sangat ingin belajar kepada Imam Abu Hanifah. Nah, kira-kira ketika disampaikan oleh ibunya Abu Yusuf kepada Abu Hanifah ini, kira-kira apa tanggapan Abu Hanifah? Baik para santri, jadi Abu Hanifah yang ketika mendengar ucapan ibu dari Abu Yusuf ini, justru Imam Abu Hanifah ini membela Abu Yusuf dan dukung Abu Yusuf. Justru Imam Abu Hanifah meyakinkan kepada ibunya Abu Yusuf. Karena kenapa? Abu Yusuf ini memiliki kecerdasan. Nama Imam Abu Hanifah pun berkata kepada ibunya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai ibu, anakmu adalah anak yang semangat dan cerdas. Engkau tidak melihat hal itu pada anak ini. Ya kan, dia belajar. Tidak saja nanti suatu hari anakku akan makan puding yang dilumuri kacang. Puding yang dilumuri dengan kacang. Itu maknanya apa Ustaz? Ya kalau puding udah tahu ya, kacang udah tahu lah. Puding dioles mati. Nah mungkin kalau zaman sekarang makanan itu menjadi makanan yang mungkin biasa aja ya. Puding ya di asing juga ada, ya di warung-warung juga ada, atau bahkan bikin sendiri bisa ya. Nah tapi ternyata yang makanan puding yang dilumuri kacang ini adalah makanan yang sangat mahal pada masa itu. Makanan yang sangat mewah. Dan makanan ini hanya dimakan oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Jadi orang-orang terhormat saja nih yang bisa memakan makanan ini, yaitu puding yang dilumuri oleh kacang. Kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, ibu Abu Yusuf, kira-kira bagaimana responnya?
Nah, responnya justru semakin jengkel. Ibunya berkata, "Nah, ini juga kurang baik. Oh, nggak boleh ya kita berkata yang tidak baik kepada guru." Ya, apalagi seorang imam ya, bahkan kita kenal ya Imam Abu Hanifah sampai saat ini. Nah, ibunya berkata seperti ini, "Hei, kamu adalah orang tua yang sudah pikun dan gilau akalmu." Subhanallah. Ya, kemudian ibu Abu Yusuf pergi habis bicara seperti itu. Nah, ini nggak boleh dicontoh ya. Baik, akhirnya Abu Yusuf pun tetap belajar kepada Imam Abu Hanifah dengan fokus yang beliau berguru dengan Abu Hanifah. Nah, di hari pertama beliau belajar, ya, ketika seluruh murid-muridnya sudah pulang, nah, Imam Abu Hanifah memanggil Abu Yusuf. Tinggal mereka saja berdua. Ya, Imam Abu Hanifah dan Ibu Abu Yusuf. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, "Hei anak muda, kemarilah." Kemudian Abu Yusuf pun menjelaskan kepada Imam Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah itu menyodorkan sebuah kantong yang terikat, diberikan kepada Abu Yusuf. Tahu nggak kantong itu berisi apa? Ternyata kantong itu berisi uang. Masya Allah. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Ambillah dan bukalah. Ini untuk engkau, anak muda." Kemudian Abu Yusuf pun mengambilnya dan membukanya. Setelah dibuka, Abu Yusuf kaget, ternyata banyak uang yang berada di dalam kantong tersebut. Kemudian Abu Yusuf pun senang, ya, beliau bisa belajar, ya, bisa belajar dengan tenang tanpa harus bekerja susah payah. Bahkan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, "Nanti kalau uangnya habis, beritahu aku, nanti aku berikan lagi." Wah, Masya Allah. Kemudian Abu Yusuf pun menuruti nasihat dari Imam Abu Hanifah. Beliau semangat dan rajin ya dalam majelis ilmu seperti itu. Iya, kalau word ditutup ya, setan masuk. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ternyata terus ya Abu Yusuf ini belajar kepada Abu Hanifah dengan semangat, ya, tanpa memikirkan beban. Ya, dia belajar dan bisa mendapatkan penghasilannya dicukupi oleh Abu Hanifah agar ibunya senang, agar ibunya juga memiliki penghasilan, artinya buat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka untuk makan dan minum seperti itu, ya. Dan tak lama Abu Hanifah memberikan uang, ya, ternyata Abu Hanifah memberikan lagi dengan jumlah yang sama, ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, jadi Imam Abu Hanifah ini tidak ingin Abu Yusuf ini menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Karena Imam Abu Hanifah melihat, ya, sosok Abu Yusuf ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga Abu Hanifah mencukupi kebutuhannya. Dan ternyata benar, ya, apa yang diharapkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, setiap bertambah waktu maka Imam Abu Yusuf ini bertambah juga ilmunya. Ya, semakin bertambah kemampuan beliau. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun, ya, Abu Yusuf berguru kepada Imam Abu Hanifah, akhirnya beliau pun berhasil menjadi rujukan umat. Masya Allah. Bahkan beliau ditunjuk menjadi seorang hakim yang bertugas untuk mengurusi segala keluhan umat. Ya, kalau ada yang berselisih atau ada yang bertengkar, maka mereka meminta Abu Yusuf untuk mendamaikannya. Ya, tentunya semua ini, ya, apa yang dicapai, ya, pencapaian dari Abu Yusuf ini tentunya semua atas izin dan pertolongan dari Allah. Ya, Abu Hanifah yang membimbingnya untuk terwujudnya cita-cita Abu Yusuf ini menjadi seorang ulama atau seseorang yang penting di dalam negara.
Ternyata benar ya, Allah berikan jalan kepada Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf ini sangat dihormati oleh banyak orang. Ya bahkan khalifahnya sendiri itu sangat menyukai dan menghormati Abu Yusuf. Ya ketika itu Abu Yusuf itu hidup di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ini ada bukunya, Harun ar-Rasyid ya. Ya kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ya, beliau hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangat menghormati beliau. Ia sangat menyukai beliau. Bahkan Harun ar-Rasyid ini memberikan julukan atau mendapatkan gelar kehormatan ya untuk Abu Yusuf ini. Ya beliau dijuluki sebagai pemimpin para hakim. Masya Allah, pemimpin para hakim. Nah, coba santri-santri dan juga adik-adik semua tahu gak kenapa Abu Yusuf ini diberikan atau digelari para pemimpin ya, pemimpin para hakim oleh Harun ar-Rasyid? Ada yang tahu? Ya, insya Allah kita lanjut besok. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan banyak faidah yang bisa kita ambil, pelajaran bisa kita ambil, dan tentunya kita berdoa kepada Allah ya agar Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya, dalam belajar ilmu ya, sebagaimana yang sudah kita lihat yang bagaimana kisah Abu Yusuf yang memiliki semangat luar biasa dalam belajar ilmu agama sehingga Allah tolong meskipun ekonominya sulit, ternyata kalau memang dia jujur ingin belajar, Allah berikan kemudahan. Bahkan sampai ketika dia menuntut ilmu, dia pun mendapatkan penghasilannya dicukupi oleh gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Baik, sekian dari Ustaz. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, kisah sebelum tidur.